kita akan mengupas tuntas ya sejarah awal mula terbentuknya perkutut ngepat irama Pakem Mataram. Dulu era 1200. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya, Mayus Mudiko. Ini bukan Pertama-tama, baru kita akan melakukan orang untuk sebuah perkutut yang baru. Bagi ya pemirsa, sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya, salam rahayu, kagem kita sedang pecinta perkutut lokal se-Nusantara. Di kesempatan kali ini ya, kita mari bincang-bincang ya. Saya akan membeberkan sejarah ya. Awal mula terciptanya ya perlombaan burung perkutut ataupun perkutut irama, perkutut ngepat irama Pakem Mataram ya, ataupun dasar dari juru petong ya dari penilaian perkutut ngepat irama Pakem Mataram Yogyakarta. Nah, itu ya, sebelumnya kita minum dulu ya, yang ngopi jangan lupa ngopi ya, sambil simak videonya, sambil ngopi, sambil makan gorengan ya, biar tidak gagal paham ya. Jadi sejarah mula ya, awal muasal ya, atau asal muasal tentang seni perkutut ngepat irama Pakem Mataram ya, atau asal muasal nilai dasar dari perhitungan ya perlombaan perkutut ngepat irama Mataram dari juru petong Yogyakarta. Semua berawal dari Hamengkubuwono ke-7. Di era dulu ya, Hamengkubuwono ke-7 ini sangat suka sekali terhadap burung perkutut ya, karena beliau termasuk orang yang nguri-nguri budaya dari leluhur ya. Karena apa? Burung perkutut ini sudah melegenda ya dari sejak peradaban kerajaan Majapahit dulu di era perkutut yang bernama ya Jokomangu. Inilah asal muasal ya legenda burung perkutut tersohor di tanah Jawa karena dari terkenalnya burung perkutut yang bernama Ki Jokomangu. Nah itu ya. Dan Hamengkubuwono ke-7 ini dulu punya burung perkutut ya yang bernama Kiai Monggang ya. Kiai Monggang ini tipikal perkutut lokal ya, asli dari bumi Mataram ya. Untuk silsilahnya sendiri tidak tahu ya, itu apakah lokal Jogja sendiri ataupun lokal daerah Mataram seperti Blora ataupun Kudus, Jepara ya, Solo, itu tidak tahu ya. Yang jelas itu burung perkutut asli ya, original dari bumi Mataram ya. Namun ada beberapa orang yang sesepuh Jogja yaitu mengatakan bahwa perkutut kesayangan HB7 ini ya itu original dari lokal Jogja sendiri ya. Jadi burungnya itu memiliki irama yang indah ya, seperti bunyinya au ketekung, au ketekung. Nah, era dulu terkenal dengan perkutut langu ya, atau dengan irama langu. Nah, irama langu itu berarti ilangnya dangu ya. Ilangnya dangu itu hilangnya lama, ataupun burung kita ketika mendengarkan burung tersebut manggung yaitu selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya ya, pikiran kita, dalam kuping telinga kita, dalam hati kita. Jadi au ketekuk. Nah itu bunyinya seperti itu ya. Dan HB7 sendiri ya itu punya inisiatif ya untuk mengadakan perlombaan dari perkutut lokal ngepat ya irama Pakem Mataraman. Nah, dan ketika beliau sedang tengah santai ya sambil mendengarkan gening-gening Jawa ya, itu dari situlah ya terciptanya nilai dari burung perkutut lokal itu sendiri ya, penilaian dari dasar suara dan irama kelanganan ya burung perkutut itu sendiri. Jadi kecerdasan HB7 itu melanggamkan ya ataupun memadupadankan dari gendeng-gendeng gamelan ya, dari nada terendah sampai nada tertinggi ya, dari suara terkecil sampai suara terbesar ya, itu disatukan ya atau dipasangkan di anggungan burung perkutut ya, dan sehingga menjadilah nilai-nilai dari anggungan burung perkutut itu sendiri. Seperti kalau suaranya jernih ya seperti kleo, au, dengung, eng yang itu nilainya itu 8,5 ya. Nanti kalau untuk nilai 9, nilai sempurna itu burungnya itu susah ditemui ya. Kebanyakan itu burung dengan nilai 6,5 ya, kalau era sekarang 6,5, 7, 7,5, 7,4 sampai 8,5 atau 8,4 ya.
untuk nilai sempurna 9 sendiri itu sudah susah ya. Kalau dulu itu au ketekuk, nah itu baru nilai 9 nilai sempurna ya. Klau ketekuk, nah kleo ketekuk itu sudah nilai sempurna atau nilai 9 ya. Namun perutut itu sekarang udah langka sekali ya. Sekarang itu kebanyakan kalau lokal irama itu nilainya paling-paling 6,5, 7,5, 7,4 ya. Jadi klau ketekuk, nah hur ketekuk, terus au ketekuk. Nah untuk nilai sempurna au ketekuk itu sudah jarang sekali ya era sekarang. Namun tidak tahu ya, nanti coba kita lihat sama-sama di perlombaan ya irama, perlombaan ngepat irama pakai Mataram di Yogyakarta nanti ya. Jadi itu tadi ya awal mula terbentuknya nilai-nilai tentang ketukan burung lokal irama ya, itu berawal dari HP7 ya, yang melanggaman gendeng-gendeng Jawa disatu padankan dengan angguan perutut lokal ya, sehingga terbentuklah nilai-nilai ya, aksara nilai-nilai dari kasta ataupun kualitas perutut lokal itu sendiri. Seperti jadi penilaiannya itu ada 3 ya. Yang pertama dasar suara ya, itu tentang kejernihan suara, dasar suara, kejernihan suara. Yang kedua ada namanya senggang ya, senggang itu seperti klau ketekuk, jeda antar ketukan. Yang ketiga ada namanya lenggang. Lenggang ini jeda antar bunyi seperti ya au ketekuk, jeda 1, 2, 3. Nah ini namanya lenggang. Au ketekuk, ini jeda lagi gitu ya. Jadi memang ya HB7 ini sangat mencintai kelangenan ya. Dulu beliau punya burung perutut monggang ya, ini sudah melegenda sekali di leluhur-leluhur ya, ataupun di simbah-simbah kita era Mataram ya, karena sudah terkenal sekali ya. Jadi memang itu burung kelangenan HB7 ya. Namun perlombaan itu sendiri belum terlaksana ya, karena era dulu itu era-era peralihan ya, HB7, HB8 itu masuklah era-era penjajah luar negeri masuk ke Indonesia ya, jadi belum terlaksanakan ya. Dan HB9 ini fokus di era-era kemerdekaan Republik Indonesia ya, HB9. Karena dulu HB9 ini ya juga sudah terkenal yaitu menyumbangkan 6.000 golden ya kepada Bung Karno, kepada tokoh-tokoh politik Indonesia ya, untuk memerdekakan Republik Indonesia dan untuk menggaji seluruh karyawan ya, seluruh menteri-menteri di kabinetnya Pak Karno dulu, di kabinet kemerdekaan ya, untuk memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi perlombaan ini barulah terlaksana di HB10 ya. Dulu di era Pak Harto ya itu baru terlaksana. Dulu pertama kali gantangan ya, itu yang menjuarai kalau nggak salah itu, kalau nggak Indramayu, Tasikmalaya ya kalau nggak salah. Memang burung perkutut lokal yang ngepat ya, irama pakai Mataram itu memiliki angguan yang nikmat ya, atau angguan yang syahdu sekali ya. Jadi au ketekuk, kelau ketekuk. Jadi yang dinilai itu bukan gacornya sering bunyi enggak, tapi irama dasar suara dari perkutut lokal itu sendiri gitu ya. Jadi HB7 ini tadi ya memadu padankan ya gendeng-gendeng Jawa kepada angguan burung perkutut sendiri ya, yang menciptakan nilai-nilai dari juru petong ya, nilai-nilai dari anggungan burung perkutut itu sendiri yang menjadi dasar juru petong penilaian ya, untuk menilai dari irama perkutut lokal. Nah, namun perlombaan tersebut belum bisa terlaksana ya, karena juga masa-masa peralihan ya, masa-masa penjajahan juga. HB8 juga belum, HB9 juga belum, karena fokus dengan kemerdekaan ya. Barulah HB10 ini baru dilaksanakanlah gantangan perkutut pertama kali ya, itu di Jogja kalau nggak salah, itu tahun 1950-an ya kalau nggak salah. Itu pemenangnya dari Indramayu kalau nggak salah ya, seingat saya. Itu tentang perlombaan perkutut ngepat irama pakem Mataram. Nah, itu ya. Mungkin itu saja ya sharing-sharing kita ya. Jadi pemirsa agar tahu ya sejarah dari awal mula peradaban perkutut ngepat irama pakem Mataram, tentang penilaian ya dari juru pitung Jogja itu sendiri. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedang pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara. Nanti ya pemirsa ya, untuk yang mau order ya grosir perkutut lokal ya, ataupun gacoran ataupun prospekan calon lomba ya, sekaligus saya memperkenalkan budaya Indonesia tentang kecintaan kita terhadap burung perkutut ya, karena burung perkutut identik dengan orang Jawa.
Itu ya. Nanti yang mau order bisa ya, katurangan ataupun gacoran nanti bisa langsung saja hubungi WA yang ada di link deskripsi ya. Sekian.